Nah, gini, anak muda itu banyak yang takut akan politik. Ya, Pandangan Bro Imad gimana? Oke sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami kedatangan tamu spesial, anak muda yang mengabdikan dirinya di lingkungan masyarakat yang beliau mempunyai moto muda peduli mengabdi. Nah, ini kami kedatangan Kang Imad Miftahul Tamami ya? ya betul. Kalau disebut Bro Imad. Bro Imad. Oke, selamat datang Bro Imad di Geraha Kreatif. Oke. Sambil diminum. Santai. Teman-teman, Bro Imad ini founder dari Rumah IMK. Ya, Rumah IMK. Temanya hari ini usia tidak menghalangi untuk kreatif, inovatif, dan inspiratif. Ya. Nah, makanya hari ini kami kedatangan Bro Imad untuk ngebahas Rumah IMK itu apa sih? Ya, Gitu betul. Nah, Kang, boleh memperkenalkan diri Kang Imad itu siapa? Enggak. Oke, baik, sahabat Geraha Kreatif dimanapun berada. Jadi perkenalkan, nama saya Imad Miftahul Tamami. Kebetulan hari ini saya sebagai founder Rumah IMK, di mana Rumah IMK itu singkatan sebetulnya. Singkatan dari Inovatif Milenial Kreatif gitu ya. Nah, saya tinggal di Jawilan, besar di Jawilan, lahir di Jawilan, dan mengabdikan diri untuk warga Jawilan juga. Oke, Gitu. siap. Oke, itu ya perkenalan singkatnya dari Ya. Bro Imad. Ya. Saya harus menggali lebih dalam. Sebetulnya visi misi Rumah IMK itu seperti apa dan kenapa beliau membuat Rumah IMK ya? Panggil Rumah IMK ya? Ya, Rumah IMK. Jadi kalau Rumah Inovasi Milenial Kreatif kayak kepanjangan. Ya, Simpelnya Rumah IMK. Rumah IMK. Oke. Bro Imad, Rumah IMK itu tempat apa sih sebetulnya, bisa dijelaskan nggak? Ya. Pertama, memang Rumah IMK ini dari awal kita dirikan sebagai sebuah wadah, ya, yang dimana kenapa kita memberikan nama rumah, ya, karena kita tahu rumah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk kita beristirahat, untuk kita berlindung dan lain sebagainya. Maka kita beri nama Rumah IMK. Rumah IMK ini sebetulnya sudah saya jelaskan tadi, inovatif, milenial, kreatif, akan tetapi kita bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Jadi visi misi kami memang dari awal kami mendirikan IMK ini yaitu adalah untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat sekitar begitu. Berarti Rumah IMK itu khusus untuk milenial aja kah atau semua kalangan? Semua kalangan. Oh, semua kalangan. Semua kalangan. Cuman penggeraknya adalah ini orang-orang milenial. Oke, Gitu. jadi agen perubahannya orang Ya, milenial. Orang milenial. Oke. Gitu. Tapi kita tidak menutup ya untuk hanya khusus milenial saja. Gitu. Oke. Walaupun dia semisal sudah umurnya tidak milenial, akan tetapi Umur tidak milenial itu umur berapa? nah, sesuai dengan di Indonesia itu, Iya. umur bisa disebut umur milenial itu sampai dengan 40 tahun. Oh, siap. Ya, 40 tahun. 40 Saya tahun. milenial. Iya. Milenial. 40 tahun ke atas itu Udah udah mentor milenial. Iya, mentor milenial gitu. Jadi bedanya seperti itu. Oh, gitu. Milenial itu di bawah 40 tahun. 50 tahun. Berarti kita adalah anak milenial. Ya, betul. Anak milenial. Pengen banget diajak milenial. Kalau umur 40 tahun ke bawah itu milenial, 40 tahun ke atas itu namanya milenium. Gitu. Bedanya ya. Oke. Kang, bro, kan kemarin itu baru diresmikan ya? Ya, betul. Kapan sih resmi kemarin? Diresmikan kemarin sekitar bulan Februari. Februari ya? Februari 2021. Nah, kemarin itu di medsos, di grup-grup milenial di Geraha Kreatif itu rame banget. Iya.
Bro, ada rumah IMK nih, ada rumah IMK, ayo Iya. kita ngevlog ke sana. Sebetulnya harapan setelah di launching kemarin, harapan kedepannya gimana, bro? Iya. Bisa cerita? Jadi memang sebetulnya kita itu kemarin sebelum aksi ya, sebelum action itu kita mengadakan peresmian atau launching terlebih dahulu. Oh iya. Yang dimana launching ini sebetulnya sudah diikut sertakan dengan perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Lebak. Oh. Gitu. Oke. Awalnya kita memulai dari Kabupaten Lebak terlebih dahulu. Oh gitu. Setelah itu nanti kita akan memulai untuk Kabupaten Serang dan juga Kabupaten Pandeglang. Oh, oke. Karena gini, kalau dilihat dari rumah IMK kan sebetulnya nih, ini PR banget ya. Ya, Posisinya ada di ujung dari Serang Timur. Serang Timur. Nah, pasarnya gimana, Kang? Bro? Iya, makanya menurut saya pas banget gitu ya, karena rumah IMK ini kan berada di Serang Timur di ujung Kabupaten Serang. Ya, ujung Kabupaten Serang. Ujung Kabupaten Serang. Nah, kita ini sebetulnya berdekatan dengan Kabupaten Lebak dan juga Kabupaten Tangerang. Sebentar, Kabupaten Tangerang itu berarti Majasari. Kecamatan Maja. Kecamatan Maja itu Lebak. Oh, Lebak. Solear. Solear. Kabupaten Tangerang. Kabupaten ya? Tangerang. Oh, oke. Gitu. Adiasa dan lain sebagainya itu Kabupaten Oh, berarti Tangerang. dekatnya Lebak, Tangerang, Serang. Iya betul. Jadi ngepas begitu. Nah, makanya kenapa kita resmikan terlebih dahulu itu Kabupaten Lebak? Karena memang paling dekat dari rumah IMK itu adalah Kabupaten Lebak. Gitu. Citeras rel kereta itu sudah masuk ke Kabupaten Lebak. Oh, deket banget ya. Iya betul. Iya. Nah, Tapi gini, stigma orang-orang, ya. perbatasan itu tertinggal. Ya. Gimana pandangannya, bro? Menurut saya kalau untuk stigma seperti itu terjadi di beberapa daerah saja, tidak semua daerah seperti itu. Saya lihat kebetulan di Kabupaten Lebak ini untuk Citeras tidak masuk kategori sebagai daerah tertinggal. Oh. Apalagi Kecamatan Maja. Yang kita tahu sekarang sedang dibangun hampir 1 juta rumah. Oke. Ya, yang ada di Citra Maja Raya. Oke. Nah, ini menurut saya adalah sebuah peradaban baru. Kota baru. Hari ini yang dulunya Kecamatan Maja itu bisa disebut kampung, ya. Saya rasa 4 tahun ke depan ini adalah menjadi trendsetter baru untuk Kabupaten Serang Timur, ya, maksudnya Kabupaten Serang, khususnya Serang Timur maupun Kabupaten Lebak. Iya. Jadi nanti orang-orang luar itu, khususnya Pandeglang, Lebak, Serang, ini kalau mau belanja itu bisa ke Citra Maja Raya, karena nanti di situ ada mall dan lain sebagainya. Oh, karena rame di sana. Rame di sana. Hampir 1 juta rumah. Ada Citra Maja Raya, ada Mutiara Maja, dan lain sebagainya. Oh, jadi stigma perbatasan jadi berubah? Oh, Iya gitu. Karena menurut info juga di Kecamatan Maja akan dibangun bandara dari Lion Air. Bandara Lion Air? Bandara Lion Air. Tempat parkirnya mungkin lah gitu. Taruh. Kalau jadi bandara rame dong. Betul. Kan sudah ramai itu diperbincangkan tahun 2017 kemarin. Keren. Ini rumah IMK berarti mendirikan rumah IMK di sana nggak butuh riset dong kalau gitu ya? Iya betul. Keren. Karena memang kita sudah melihat ke depannya, memang kami ini kan rumah IMK berdiri secara legal, mempunyai SK Kemenkumham dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga kita ini harus menjadi mitra pemerintah untuk menyalurkan dari mulai bantuan sosial, keagamaan dan juga kemanusiaan. Nah, kadang pemerintah harus mempunyai legalitas ketika memberikan bantuan. Nah, rumah IMK kami mempunyai legalitas itu, ya, yang akhirnya ini bisa dijadikan sebagai penyambung pemerintah. Oh, Sinergi untuk masyarakat sekitar. Jadi bayangkan kalau seandainya ada bantuan sosial, bantuan bencana dan lain sebagainya. Nah, kita mempunyai legalitas, ya. Akhirnya ini bisa menjadi lembaga atau wadah untuk menyalurkan itu semua. Gitu.
Jadi di samping kita mengeluarkan dari dana pribadi yang ada, kita juga bisa dibantu oleh pemerintah. Dan ini memang menurut saya sebuah inovasi yang baru begitu. Jadi supaya ada lembaga, karena kan hari ini pemerintah ada lembaga kesejahteraan, ada lembaga dan lain sebagainya. Maka kami ikut hadir begitu, ikut hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Siap. Berimat menarik berarti kan bentuknya yayasan untuk bersinergi dengan pemerintah kan gitu. Betul. Ya. Menarik. Keren. Nah, nih ini juga yang mau saya coba angkat atau mau saya coba ulik gitu ya. Kemarin sempat di grup kami itu di Geraha Kreatif. Pak Imad itu adalah orang yang ditokohkan, sukses yang beliau sampai hari, makanya beliau mendirikan rumah IMK. Nah, pertanyaannya mungkin selain menjadi founder dari rumah IMK, ada nggak sih bidang usaha yang sekarang lagi Bro Imad tekuni? Ya. Jadi memang alhamdulillah sebetulnya kita bukan saya saja yang menekuni, tapi kita mempunyai usaha keluarga begitu ya. Di samping lain kita ada percetakan, kita juga bergerak di sport center gitu ya, futsal, dan mau merambah ke voli dan juga bulu tangkis. Ya, dan juga di sisi lain alhamdulillah kemarin kita launching brand Mulu namanya. Apa itu? Brand Passion. Wow, kita punya brand Passion gitu ya. Kita membuat kaos, kemeja, koko, baju muslim begitu. Bergerak bersama keluarga bersama-sama begitu. Karena kita manfaatkan itu. Ternyata di Jawilan khususnya ini, Jawilan dan Lebak Ujung ini banyak sekali penjahit profesional. Oh ya? Iya, termasuk memang ada di kampung saya itu ada perempuan yang ternyata bisa ngedesain baju juga. Desainer, ya. Iya, maksudnya desainer lah seperti biasa buat gitu. Passion gitu. Jadi dia itu udah bisa buat bajunya begitu dan lain sebagainya. Dan ternyata alhamdulillah setelah kita buat Mulu, nah ini ada yang dari Tipar juga. Kata saya ternyata banyak orang lokal yang menjahitnya bagus begitu. Dan setelah kita lihat hasilnya luar biasa begitu. Iya. Berarti Bro Imad setuju dengan anjuran Presiden kemarin? Ya, betul. Benci produk luar. Ya. Itu setuju ya? Kalau berbicara benci saya agak kurang setuju. Saya lagi pancing sebenarnya. Kurang pas gitu ya. Tapi berarti apa tanggapan Bro Imad tentang anjuran Presiden tadi? Gimana, Bro? Tanggapannya? Menurut saya memang intinya Presiden itu mau menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya yuk kita cintai produk-produk Indonesia gitu. Saya rasa produk Indonesia itu tidak kalah bagus dengan produk luar. Dalam tanda kutip tidak semuanya memang. Tidak semuanya. Nah, tapi memang apabila pemerintah fokus kepada UMKM lokal, saya rasa tidak akan kalah dengan produk luar begitu. Kecuali memang produk-produk yang skala nasional, nah itu memang agak susah. Tapi kayak model kuliner, fashion, ya kan, sepatu, sendal dan lain sebagainya, kerajinan tangan dan sebagainya. Menurut saya Indonesia bagus-bagus punya. Kalau orang Cina bagus punya, gitu ya. Yang bagus-bagus. Iya. Tapi dengan stigma Pak Presiden benci produk luar, ya agak mungkin beliau agak inilah. Tapi menurut saya minimal, yuk cintai produk Indonesia. Produk Indonesia. Mulai tinggalkan produk di luar Indonesia. Ya, betul. Jadi mulai ditinggalkan. Untuk pakai produk luar negeri gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, berarti kan Bro Imad ini adalah salah satu pelaku usaha yang saat ini pemerintah sedang menggembar-gemborkan UMKM. Iya, betul. Nah, Bro, yang tadi diceritain kan banyak banget ya usahanya. Ada sport center, ada kuliner, ada sekarang lagi merambah ke fashion gitu ya. Nah, kesulitan apa yang Bro Imad temukan untuk yang bisa di-share lah ke teman-teman sahabat Geraha Kreatif? Yang pertama memang untuk awal memang kesulitan itu di pemasaran. Nah,
marketing. Nah, Traffic pasar. iya, betul. Nah, kadang kan pasar kan berubah-ubah nih, Iya. ya kan? Tiba-tiba bulan ini pengennya begini, bulan depan berubah lagi, ya kan? Tiba-tiba kembali lagi, ya Untuk kan? fashion, Untuk ya. fashion, gitu. Kalau untuk sport center memang tidak ada kendala, alhamdulillah tidak ada kendala karena memang itu menjadi kebutuhan. Konsumsi ya. olahraga. Iya, kayaknya olahraga, gitu. Dan untuk yang lain model kuliner dan lain sebagainya itu mah mungkin terkait masalah inovasi aja. Oh. Inovasi makanan. Karena di apalagi ya gini. Di masa pandemi, Ya. kata orang bisnis makanan juga sukses katanya. Iya. Tapi gimana di sana? Oke. Kan orang-orang udah mulai belajar masak di rumah. Iya. Karena kan pemerintah udah menganjurkan di rumah saja. Iya. Nah, gimana tuh tanggapannya? Nah, kalau untuk masalah kuliner memang sebetulnya itu adalah fokus bisnis dari kakak saya, Pak Haji begitu. Dan lain sebagainya. Itu untuk masalah kuliner memang tidak terlalu memahami saya gitu karena tidak ikut Iya, ke dalam iya. Masalah terkait masalah itu. Berarti Haji Ip ya? Ya, betul. Nanti kita panggil. Pak Haji Pak Haji datang ke sini karena kebetulan beliau adalah pelindung dari pembina dari rumah IMK juga. Iya, Oke. betul. Berarti kita tantang Haji Ip untuk ikut ngobrol. Iya, betul. Diskusi ya. Iya. Karena gini, bro, kita sedang mencari solusi. Ya mungkin di semua orang berbicara solusi UMKM gitu kan. Ternyata dengan munculnya online shop, akhirnya melibas UMKM ternyata. Iya, Ayo dari data yang ada ya. Iya. Kayak kemarin Shopee. Shopee ya. Ternyata produk yang dijual bukan dari Indonesia. Iya, betul. Nah, gini bro, sekarang saya mau minta tanggapan tentang Bro Imad. Solusi untuk UMKM yang mungkin pernah punya ide, mungkin yang saat ini bisa di-share. Solusi untuk UMKM kira-kira, bro. Sebetulnya solusi untuk UMKM itu adalah pertama adalah inovasi. Iya. Ya, itu inovasi. Inovasi, ya. Jangan stagnan, ya. Jangan berjalan di tempat. Jadi harus ada inovasi. Yang kedua adalah kita bermain media sosial. Oh. Ya. Berarti improvisasi Iya, betul. terhadap media sosial. Iya. Kan ibu-ibu sekarang pada pakai media sosial. Betul. Kita jadi belajar Facebook ya kan, dan lain sebagainya. Karena termasuk hari ini jangan salah, TikTok juga kan sangat berpengaruh, ya. Jadi saya rasa jangankan anak kecil, ibu-ibu zaman sekarang ini setiap hari pasti melihat Facebook. Kalau seandainya ini UMKM sering mengiklankan produknya di Facebook, ya kan, mengiklankan produknya di Instagram, ya kan, berbayar itu ya, saya rasa itu bisa menjadi solusi. Karena terkadang masyarakat tidak tahu adanya UMKM tersebut. Itu yang jadi masalah. Padahal produknya bagus. Padahal produknya bagus. Gitu. Kenapa produk luar itu sangat diminati ya? Yang padahal menurut saya secara kualitas hampir sama. Produk luar itu yang pertama adalah berani untuk bersaing harga. Ya kan? Yang kedua, produk luar ini memang main marketing internetnya ya, melalui digital marketingnya ini sungguh luar biasa begitu. Jadi kadang kita buka Facebook ini tiba-tiba suka banyak produk istilahnya di Instagram dan sebagainya. Nah, kalau misalnya UMKM kita nih bermain seperti itu juga saya rasa itu akan membantu dari segi pemasaran. Oke. Begitu. Keren. Jadi inovasi udah satu hal kebutuhan yang wajib dimiliki oleh UMKM. Wajib itu ya, inovasi. Tapi gini bro, tadi kan Bro Imad mengatakan bahwa iklan berbayar. Ya. Nah, untuk modal aja kayaknya susah deh bro. Oh gitu. Mungkin ada solusi lain. Gini, sekarang kan orang mungkin ya merasakan sulitnya sama ya. Ya, betul. Untuk growth ke atas gitu ya, maksudnya UMKM itu untuk bisa jadi lebih maju kan mungkin kan sebagian orang bilang modalnya harus ditambah. Pandangan Bro Imad gimana? Ya, sebetulnya memang menurut saya untuk digital marketing tidak terlalu mahal menurut saya. Menurut pandangan saya. Kenapa?
Karena saya mengalami sendiri. Oh ya? Ini bisa di-share, bisa di-share. Jadi memang kita tinggal mempunyai uang 80.000 ya. Oh ya? Itu bisa untuk jadi Facebook Ad, Instagram dan lain sebagainya itu bisa. Dengan jangkauan berapa orang? 3.000 orang. Contoh kita mau melibatkan pasar Jawilan. Kita itu bisa target sekecamatan Jawilan pasarnya, umur berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, dan itu 80.000 bisa kepake seminggu. Dengan jangkauan 3.000 orang. Lebih hemat ya? Lebih hemat. Saya juga baru tahu malah nih. Nah itu. Makanya kadang kita buka Facebook, kok tiba-tiba ada produk nih lewat nih di beranda kita. Itu, Pak. Itu Bang Jo. Jadi kalau seandainya kita menekuni, kadang di Facebook juga itu ada yang gratis juga untuk mengiklankan produk. Oh, gitu. Ya. Berarti sebentar. Facebook berarti pembayarannya udah dolar dong? Enggak dong. Kan bisa ditransfer via Indomaret atau Alfamart. Gitu. Oh, jadi udah bisa begitu ya? Sudah bisa. Saya kudet nih udah. Sudah bisa. Ya? Iya. Jadi bisa kita transfer mengiklankan produk Puyuh, ya bisa pakai Google. Bisa. Facebook Ads. Betul, bisa. Oke. Instagram juga bisa. Instagram juga bisa ya. Iya, betul. Insight baru nih, keren. Ibrahim nih inovatif nih, keren. Oke. Saya selingi pertanyaan cepat. Ya. Tapi Bro Imat harus jawab dengan cepat. Oke. Ya. Karena latar belakang kemarin Bro Imat sempat menjadi ikut andil dalam demokrasi, saya mau nanya, jadi pejabat atau jadi guru? Jadi guru. Tapi kenapa? Guru yang jadi pejabat. Gitu. Guru yang jadi pejabat. Emang ada ya? Ada. Gimana ceritanya guru jadi pejabat? Kepala sekolah? Kepala sekolah. Oke. Gitu. Guru yang jadi pejabat. Oke. Jadi memang basic kita itu adalah sebagai guru. Oke. Ya. Tapi pekerjaan kita bisa menjadi seorang pejabat. Oh. Begitu. Berarti menyalahi aturan dong? Hah? Menyalahi aturan dong? Tidak dong. Mengabdi itu tidak harus semata-mata kita menjadi guru di pendidikan saja. Oh, siap. Ya. Mindset saya jadi guru terus oke. Ya, jadi memang kita bisa meluangkan waktu untuk mengajar, ya kan? Sekedar Bisa passion. Ya. Passion. Ya, betul. Jadi basic kita adalah sebagai guru. Tapi kita saya juga bercita-cita ingin jadi seorang pejabat. Oke, siap. Berarti kalau saya nanya berikutnya, dipimpin atau memimpin? Memimpin. Why? Karena lebih mudah. Bukan. Karena saya merasa passion saya adalah memimpin. Oke. Gitu. Memimpin ya. Memimpin. Bro, berikutnya. Yayasan atau pemerintahan? Yayasan. Kenapa? Kan jadi pejabat tuh sih pemerintahan. Jadi pejabat itu tidak akan selamanya. Tapi yayasan itu adalah tempat pengabdian kita seutuhnya. Oh, memang Bro Imat ini milenial mengabdi. Oke. Lanjut. Ya. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Why? Kualitas. Kenapa? Kualitas pasti akan menghasilkan kuantitas yang banyak yang baik. Kualitas pasti akan menghasilkan kuantitas yang banyak. Berarti Bro Imat setuju di IMK cuma 2 orang tapi berkualitas. Dibandingkan 500 peserta tapi tidak berkualitas. Betul. Saya rasa kalau seandainya kita mendahulukan kualitas, ya, itu yang namanya kuantitas akan mengikuti. Tidak ada sejarahnya barang berkualitas itu tidak laku. Barang berkualitas itu akan berada di pojokan. Ya, karena kita tahu istilah, ya. Walaupun di bawah dasar laut, mutiara akan tetap menjadi mutiara. Tidak akan menjadi sebuah karang. Jadi begitu. Jadi lebih baik membuat kualitas dulu, kuantitas akan mengikuti. Oke, dikatakan mampu ya. Ya. Alhamdulillah. Pernah nggak Bro Imat berada di titik paling sulit? Ya. Terus titik paling sedih dalam hidup Bro Imat itu kayak gimana? Bisa diceritakan nggak? Oke. Sebetulnya memang kalau berbicara di keluarga mampu, pasti saya selalu menjawab alhamdulillah dan amin.
Ya, dan itu memang yang semua orang inginkan. Iya. Kalau berbicara masa sulit gitu ya, sebelum sekarang ini begitu ya, ya kita juga dulu mengalami hal yang sulit begitu. Jadi orang tua apa namanya, kalau zaman saya, kalau orang tua mengibaratkan zaman Haji Iip itu zaman singkong. Oh, oke. Ya, zaman Imat itu adalah zaman agak mulai naik dari singkong ke roti. Oke. Tapi kalau zaman adik saya si Irfan itu namanya zaman keju dan juga roti. Nah, jadi memang untuk mencapai hal yang sekarang ini, alhamdulillah sekarang seperti ini, ya kita berangkat dari bawah. Dari orang tua menjadi honorer ya, bapak menjadi honorer, setelah itu menjadi pegawai negeri ya. Dan sebelum itu pun kita ya pernah ibaratnya merasakan, saya sedihnya zaman itu mungkin orang untuk apa namanya jalan-jalan, kita tidak jalan-jalan, kan begitu ya. Iya. Orang memakai pakaian sendal yang bagus. Waktu itu kita waktu kecil saya belum apa namanya memakai sendal yang bagus dan lain sebagainya begitu ya. Dan memang itu pernah saya rasakan gitu waktu kecil. Jadi begitu. sempat melewati titik itu juga ya. Sempat melewati titik itu, dan memang yang luar biasanya orang tua itu tidak pernah menunjukkan bahwasanya beliau itu tidak punya. Beliau itu selalu berpikir untuk anak itu apapun akan dia lakukan. Jadi memang prinsip orang tua, dan itu diturunkan kepada saya bahwasanya untuk anak itu tidak ada kata tidak ada. Pasti ada. Begitu. Makanya itu yang dijadikan dijadikan landasan untuk saya termasuk ke anak saya. Walaupun beliau ibaratnya ngerokok, tapi kalau seandainya anak butuh uang, lebih baik tidak ngerokok, lebih baik tidak makan, asal anak saya bisa memakai sesuatu yang bagus dan juga bisa apa yang dia diinginkan, gitu. Jadi kalau cerita dulu kadang suka sedih juga, gitu ya. Ya saya mulai terbawa. Sedih gitu kan, orang tua begitu. Tidak, karena saya tahu betul perjuangan orang tua saya dari bawah, gitu kan. Oke. Berarti titik paling sulit juga pernah Bro Imat temui ya? Ya. Apa yang tidak bisa Bro Imat lupakan waktu kecil sampai hari ini? Bisa diceritain nggak? Oke, kalau seandainya yang apa namanya, yang tidak bisa dilupakan, apa ya? Karena mungkin orang tua mengajarkan saya tentang kesederhanaan, gitu ya. Mengajarkan tentang kesederhanaan yang dimana selalu berbicara menjadi orang enak itu gampang. Tapi menjadi orang susah itu yang orang lain tidak bisa. Jadi saya diajarkan untuk menjadi seseorang yang sederhana ya, dari kecil gitu. Jadi memang kalau ada peristiwa yang apa namanya yang tidak bisa dilupakan gitu ya, mungkin ya waktu kecil lah pengen apa namanya mungkin orang dikasih jajan berapa kita kasih berapa kan begitu ya. Tapi kalau memang berbicara masa sulit banget sih, kayaknya alhamdulillah sih tidak sampai sesulit kalau itu. Makan gitu. masih oke lah ya, masih Oke, bisa. Lah ya. makan bisa, jajan bisa, cuman memang apa ya, karena mungkin orang tua mengajarkan kepada kita hidup sederhana begitu. Jadi memang karena bukan orang tua tidak mau dan tidak mampu, tapi pendidikan karakter kan dari kecil sudah ditanamkan. Jadi memang selalu berpikir kalau jadi orang kaya siapapun bisa, ya kan? Menerima keadaan seperti itu. Tapi kalau menjadi orang tidak kaya, nah ini orang tidak bisa. Ada mungkin yang bisa, tapi jarang sekali yang bisa ya untuk ada di fase seperti itu. Oke. Berarti kan kalau begitu pesan orang tua yang sampai hari ini masih dilakukan. Iya. Itu apa? Pesan orang tua. Iya. Yang dari mungkin kalau
kalau saya bilang dari kecil kan biasanya orang tua suka ngedoktrin. Ya. Nah, doktrin apa sih ya dari orang tua itu sampai hari ini, sampai Bro Imad tuh masih terngiang-ngiang di kepala gitu? Ya, kalau saya sih sebetulnya dari kecil begitu ya, karena selalu didoktrin oleh orang tua. Itu tadi saya bicara kesederhanaan dan lain sebagainya. Orang tua selalu bilang ke saya untuk masalah kehidupan itu adalah terkait masa belajar. Ya, belajar. Sampai detik ini orang tua selalu bilang belajar, Ceng. Oke. Gitu. Sampai dengan detik ini, gitu ya. Jadi menurut dia memang, menurut beliau itu ya kita itu menjadi manusia memang dari kecil sampai dengan meninggal itu harus tetap belajar. Harus belajar terus. Makanya kadang orang tua saya kemarin bilang, tong hilap lopo belajar mah. Begitu. Belajar gitu. Makanya orang tua selalu bilang belajar. Begitu. Jadi sampai dengan detik ini, karena orang tua saya pernah berstatement begini. Kalau saya orang tipe anak yang tidak pernah meminta uang ke bapak, hanya minta ke ibu. Oke. Ya. Minta ke bapak itu khusus untuk belajar. Jadi kalau saya minta uang untuk jajan dari sekolah dulu, dari mondok sampai dengan kuliah, minta uang untuk jajan itu hampir mungkin tidak, paling sedikit dikasih. Tapi kalau seandainya saya bilang, Pak mau beli buku, harganya berapa duit? 1.200.000, hari itu langsung dikasih. Dan itu memang yang selalu dari saya mulai mondok dari kecil itu. Kalau mau beli buku, buat sekolah dan lain sebagainya, berapapun pasti akan Abah kasih. Sebegitu Iya. supportnya beliau. Iya. Tapi kalau seandainya untuk jajan, ntar dulu. Jadi kalau saya ini hari ini butuh buku, Bang Jo, itu mau berapapun harganya beliau pasti penuhi. Asal untuk pendidikan dan belajar. Keren. Begitu. Jadi nggak ada itu bantahan. Semisal 1.200.000, 1.500.000 untuk buku, pasti langsung diberikan oleh orang tua. Gitu. Nah, itu memang yang selalu saya ingat dan selalu saya laksanakan. Gitu. Saya merinding. Keren. Ya mungkin gitu juga sampai terbawa sampai hari ini dan diturunkan kepada anak Bro Imad. Iya, betul. Begitu. Dan itu yang akan saya lakukan begitu terhadap anak saya gitu. Karena role model kehidupan saya adalah orang tua saya. Gitu. Di saat mungkin kadang kan kita butuh inspirasi dari orang lain, betul. Kita juga inspirasi dari pendiri-pendiri bangsa, ya kan, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Tapi di sisi lain, role model terbesar dalam hidup saya itu adalah orang tua saya, begitu. Dan itu memang yang selalu saya perhatikan, gaya bicara, ya kan, dalam menghadapi masalah, dan juga ketika problem solving juga kan. Nah itu memang dijadikan role model saya gitu, orang tua itu. Jadi saya teliti banget lah gitu terhadap orang tua. Oke. Nah, oke. Ini berarti patut dicontoh untuk orang tua yang lain ya. Ini bocoran ya langsung dari anak. Ya. Oke. Saya mau ngulik yang lain. Bro, kan di Jawilan ini nama Imad itu udah semua siapa sih yang tahu lah kira-kira gitu. Ya, alhamdulillah. Ketika ada masalah di keluarga, itu gimana cara menyampaikannya? Kan jauh-jauh orang-orang sekarang nih, maksudnya Haji kan di sana, Imad kan di Jawilan nih. Gimana cara menyampaikan, terus cara menyelesaikan masalah yang ada gitu kan? Biasanya gimana tadi keluarga? Jadi memang alhamdulillah saya sangat bersyukur berada di keluarga saya sekarang ini. Saya adalah tipe anak yang selalu curhat kepada orang tua, ke ibu, ke bapak. Saya itu selalu curhat. Ya. Ke kakak, ke adik juga kita sering curhat. Terkadang ketika ada permasalahan itu semuanya kumpul. Gitu. Jadi saling bahu membahu satu dengan yang lain.
ketika mungkin orang tua sedang mempunyai permasalahan gitu kan. Nah, kita itu ikut bantu. Oh, ya kan? tetap gotong royong di keluarga. Tetap di keluarga begitu. Ketika saya ada masalah begitu kan, pasti langsung semuanya saya hubungi. Oh. Gitu. Kakak saya juga menghubungi kalau memang ada sesuatu, ya. Jadi, Mat sini gitu. Jadi kalau juga Abah sini, dan semuanya alhamdulillah kita memang keluarga itu saling terbuka terkait masalah apapun. Hal sekecil apapun kita selalu terbuka terhadap orang tua, kakak maupun adik begitu. Orang tua pun sama. Gitu. Sama. Jadi beliau kalau ada persoalan gitu ya, gitu. Kita pun ikut merasakan gitu. Jadi kita mencari gitu solusi dan lain sebagainya. Keterbukaan dan cari solusi bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. Alhamdulillah begitu. Jadi selalu sama-sama gitu kan. Iya. Antara anak dan orang tua. Kadang saya curhat ke orang tua. Gitu. Sama gini, tadi saya lihat telepon Imat dengan Haji Ip itu udah kayak temen. Iya. Bener nggak sih itu? Iya betul. Tadi feel yang saya dengerin, bro, bener itu? Iya betul. Iya. Jadi ngebangun antara kakak pun seperti itu teman. Betul. Saya ke Haji Ip itu kadang menggunakan bahasa teman. Gitu. Okay. Menggunakan bahasa teman karena kami tidak ingin antar adik kakak ini bermusuhan gitu. Jadi kita itu kadang menempatkan termasuk saya menempatkan Haji itu sebagai terkadang menjadi orang tua. Terkadang dia bisa menjadi sahabat saya, terkadang dia bisa menjadi kakak saya seutuhnya, dan juga terkadang memang saya menjadi kakak di sana. Jadi memang kita saling terbuka, saking terbuka memang kadang gua lu dan lain sebagainya. Teman-teman tadi tuh beliau nelpon sama Haji Ip. Ya. Yang kita tahu Haji Ip kan wakil rakyat di betul. MPR atau DPR? DPR RI, Komisi 8. DPR RI Komisi 8 kan. Ya. Haji Ip itu DPR RI Komisi 8 ya. gitu kan. Ya yang kita tahu kan mungkin ya bahasanya kaku kalau bayi gitu ya. Cuman ini Bro Imat kan bro. Saya jadi aneh dengernya. Memang kita seperti itu, gitu. Oke. Sama saya dengan adik saya sama. Kita semua begitu. Jadi supaya tidak ada batasan begitu kan. Gua kadang ngobrol juga enak lah. Tapi kecuali memang di tempat umum. Nah, kalau di tempat umum kita profesional. Nah, ya begitu. Profesional. Saya ngobrol juga dengan beliau nggak dengan bahasa seperti itu. Tapi kalau berdua pasti bahasa. Tapi dari situ kan kelihatan ternyata di keluarganya harmonis. Iya. Harmonis dan ada ikatan-ikatan yang memang orang lihat itu mungkin ya tidak penting tapi itu ternyata menjalin sampai baik dari keluarga. Betul. Keren. Saya merinding kalau cerita nih. Berikutnya, Bro. Bisa diceritain nggak? Kemarin kan Bro Imat ikut kontestasi di Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. Iya, betul. Apa yang bisa Bro Imat share kepada kita untuk kaum milenial? Ya. Oke. Pertama, ya alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah menjadi calon wakil bupati Kabupaten Pandeglang. Sebagai generasi milenial pertama, kita itu harus konsisten. Oke. Yang pertama itulah konsisten. Saya merasa bisa menjadi calon wakil bupati itu adalah berkat konsisten saya. Konsisten saya pertama di organisasi politik dan juga organisasi mahasiswa dan sebagainya. Dan juga sebagai milenial jangan takut melakukan perubahan. Jangan takut melakukan perubahan, melakukan inovasi. Kita tahu hari ini Geraha Kreatif mungkin menjadi role model milenial di Kecamatan Jawilan, bahkan Serang Timur. Ini yang harus kita contoh inilah Geraha Kreatif. Iya. Geraha Kreatif bukan apa-apa. Geraha Kreatif di Pasir Buyut jauh ke kota. Jadi orang kota, orang kampung, tapi nggak kampungan. Bisa banget. Iya.
Orang kamu gak kampungan. Jadi mindset itu harus begitu. gitu. Nah ini contohnya gerak kreatif. Ke gerak kreatif itu jalannya jelek. Iya betul kan? Insya Allah sama Bu Tatu pasti dibangun. Ya semua kadang apa-apa deh. Memang ya jelek. Tapi di sini adalah sumber. Menurut saya gerak kreatif itu sumber peradaban baru. Ya, di sini apa namanya orang belajar dan lain sebagainya, melakukan inovasi ya. Dan juga kita tahu lah Bang Jo ini kan walaupun stay Jakarta ya kan, tapi tidak melupakan Jawilan ya kan, khususnya Pasir Buyut. Saya juga sedikit-sedikit nih ngobrol lah. Kata saya, siapa ini Johani itu? Iya kan? Iya. Karena kita belum pernah ketemu sebelum. Dulu pernah waktu kemarin. Pernah sepersekian menit lah. Iya, gitu. Iya kan? Iya. Setelah itu kan kita nggak tahu sebetulnya siapa ini. Iya kan? Nah, yang saya lihat memang ternyata milenial jangan takut melakukan perubahan. Nah ini, jangan takut melakukan perubahan. Saya rasa yang support banyak banget, ya kan? Nah itu memang. Enggak. Geraha Kreatif itu awal-awal berdiri banyak yang hakimi, Bang. Oh gitu? Bener, banyak menghakimi. Jadi makanya saya tanya, itu gimana ceritanya Bro Imad ini tiba-tiba Cipandeglang masih muda, jadi calon wakil bupati itu kan saya aneh. Ya. Berkat konsisten. Iya, konsisten gitu. Dan memang orang melihat, wah ini kader muda potensial dari P3. Nah, begitu. Jadi konsisten saya di partai ya kan. Intinya bekerja untuk partai begitu. Dari konsisten itulah begitu mungkin orang melihat begitu. Dari mungkin dari beberapa variabel ya. Jadi mungkin tidak hanya itu saja. Mungkin faktor luar yang pun lain mendukung. juga pasti akan menjadi begitu. pendukung ya. Menjadi pendukung. Berarti kalau begitu, nah gini, anak muda itu banyak yang takut akan politik. Ya. Pandangan Bro Imad gimana? Menurut saya salah. Gimana? Anak muda harus ikut politik. Kenapa? Kan, apa ya? Hal yang tabu menurut saya pribadi hal yang tabu. Tapi menurut Bro Imad pasti punya pengalaman yang yang bisa di-share. Ya. Gimana? Jadi begini. Sekarang kita bisa main FF, Free Fire. Yang anak-anak ya kan. Oh iya. Main TikTok dan lain sebagainya. Okay. Ya. Kalau seandainya itu milenial, ya kan, semua apa namanya yang ada di Indonesia ini mindsetnya tidak muda, otomatis, ya kan? Ini bisa diblokir tuh TikTok, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, kenapa pemuda dan milenial harus ikut politik? Ya. Jadi milenial ini harus masuk ke dalam sistem pemerintahan sebagai agent of change, agent of kontrol sosial. Kalau seandainya anak mudanya nggak ikut politik, anak mudanya diam-diam saja, ya, yang membuat kebijakan, ya, yang membuat kebijakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, siapa yang akan bertanggung jawab? Pemuda itu sendiri. Makanya pemuda harus ikut dalam partai politik. Maksud saya bukan partai politik saja, tapi ikut berpolitik. Ikut pergerakannya. Ikut pergerakannya. Terkadang ini Bang Jo, pingin melakukan sesuatu, ya kan? Pingin melakukan sesuatu. Tapi Bang Jo tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Bang Jo adalah bukan dari bagian pemangku kebijakan tersebut. Tapi kalau seandainya pemuda yang hadir di sana memberikan perubahan, saya rasa pemuda itu, karena kekuatan seorang pemuda itu ada pada idealismenya. Idealisme dan inovasi. Iya. Bayangkan kalau seandainya pemuda ada di pemerintahan, ya, pemuda ikut mengkritisi pemerintah. Saya rasa pemerintah akan sadar, pemerintah pun akan menimbang begitu. Makanya kenapa tidak gitu kan, pemuda ikut berpolitik, begitu. Jadi ikut dalam, oke. Jadi kalau seandainya kita tidak hanya mengkritik ngomong doang ya? Betul, tapi melalui kebijakan dari pemuda itu sendiri. Jadi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Iya, begitu. Karena Soekarno pun hafal betul
kekuatan seorang pemuda itu ada pada idealismenya. Iya. Karena pemuda Iya. tidak terlalu banyak kebutuhan dibanding orang tua. Kan enggak. Beri aku 1.000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dan akarnya. Iya. Tapi beliau berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Iya, betul. Oke. Gitu. Jadi pemuda memang kalau seandainya pemudanya diam saja, pemudanya hanya melihat keadaan sekitar dengan cuek, habis itu komplain di media sosial, tidak akan merubah apapun. Tidak akan merubah apapun. Tapi kalau seandainya kita masuk, ya kan, dalam berpolitik, ya kan, kita bisa menyuarakan aspirasi kita lebih baik Dan berjuang bareng. Gitu. Sama halnya dengan yang dilakukan Geraha Kreatif hari ini. Berjuang Berjuang bersama-sama, ya kan, demi daerah yang lebih baik lagi dong, ya kan? Kenapa Geraha Kreatif? Ya Geraha Kreatif Iya maksud sih. saya kan kita memberikan Iya. inovasi, Iya, ya kan? iya. Tadi loh yang dibilang mereview jalan kan? Saya dikatakan gila. Iya. Kalau orang gila katanya jalan di review. Iya begitu. Karena memang pemerintah butuh itu, Oke. iya kan? Iya, Butuh masukan dari para pemuda, gitu. Jadi kebijakan ke depannya ini atas dasar keinginan masyarakat. Dan kenapa saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, ya? Karena saya ingin merubah mindset khususnya masyarakat, ya, bahwasanya pemuda itu bisa. Iya. Karena pemuda selalu bilang, lah ceng, letih keneh nyaon-naon. Itu masalahnya kan, biasanya kan gitu. Stigma orang kan, pemuda itu belum banyak pengalamannya. Iya. Gitu. Saya rasa mindset seperti itu harus segera dihilangkan. Ya, jadi pemuda harus mempunyai peran, ya. Dan juga saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya saya ini adalah sebagai representatif dari milenial dan juga dari seorang anak muda yang ingin melakukan perubahan. Dan ikut berjuang di dalamnya. Ya, Oke. betul. Nah, Gitu. setelah itu saya akan tarik lagi ke keluarga. Nah, pandangan keluarga, apalagi orang tua, ayah ya, Ya. ayah atau bapak panggilnya? Abah, saya manggil Abah. Nah, pandangan Abah ketika Bro Imad ini katakanlah mungkin mencalonkan diri sebagai wakil bupati di Pandeglang, itu gimana pendapatnya? Pendapat Abah sama keluarga lah. Ya. Gimana, Pak? Pertama, keluarga pasti mendukung apa yang diinginkan oleh anaknya, menurut saya. Dan orang tua khususnya bapak saya bilang hanya sedikit. Saya bilang Bah mencalonkan diri jadi wakil bupati Kabupaten Pandeglang. Sudah siap, A? Siap, Bah. Sudah siap, A? Siap, Bah. Di challenge-nya. Iya, sudah siap, Pak? Siap, Bah. Ya udah, bismillah baiceng, aya Allah tenang baik. Gitu doang. Tidak banyak-banyak beliau. Jadi tidak nanti akan begini. Tidak. Kalau seandainya bilang seperti itu pasti saya, iya ya. Akan punya mindset ditakut-takuti berarti. Iya. Oke. Tapi orang tua, sudah siap, Pak? Insya Allah siap, Bah. Ya udah, bismillah, Ceng. Aya Allah. Begitu beliau pesannya. Kalau jadi, alhamdulillah, ya. Kalau tidak jadi, biasa aja. Oh iya. Gitu Jadi ya. pelajaran. Iya, begitu pelajaran. Oke. Masih muda. Karena gini sih, Bro. Gua pikir apa ya? Bro berani-beraninya. Iya nggak sih? Iya. Kakak lah, Iya. kakak yang dekat. Kak Ciip, Iya. gimana pendapatnya waktu itu? Ya, Ya beliau support lah. support aja ya? Support, cuma support. Ya biasanya kakak itu paling rese. Oh, enggak. Astagfirullah. Enggak ya? Support dia. Alhamdulillah support. Begitu. Support ya? Jadi memang di keluarga juga berpengaruh banyak ya? Ya, betul. Beriman ya? Jadi terhadap beriman sampai hari ini, keluarga jadi pengaruh banyak. Jelas. Keluarga itu, menurut saya memang salah satu variabel yang membuat hidup kita itu berubah gitu kan. Arahnya kemana, begitu. Itu termasuk dari keluarga juga, begitu. Karena support keluarga memang yang sangat dibutuhkan. Gitu. 2 pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan pertama, poligami dilanjutin nggak? Ampun. Berikutnya,
yang mau disampaikan kepada kaum milenial di rumah IMK atau mungkin ya lebih ke kaum milenial lah ya? Ya. Ya, kepada seluruh milenial, pemirsa Geraha Kreatif, ya, kita selaku milenial, pertama jangan putus asa dalam melakukan sesuatu, ya, dan juga bersemangatlah dalam hidup, ya, dan yang paling terpenting adalah lakukan sesuatu hal dengan sebaik mungkin, ya. Karena pada dasarnya setiap kebaikan kita itu pasti ada orang yang mencemooh, ya kan? Apabila kita melakukan sesuatu yang tidak baik, otomatis cemooh lebih banyak. Ya. Itu sudah menjadi sunatullah, ya. Sudah dari sananya ketika kita melakukan kebaikan pasti ada orang yang mencibir kita. Maka dari itu, pada seluruh milenial jangan takut melakukan perubahan, gabung dengan Rumah IMK, dengan Geraha Kreatif, kita sama-sama berjuang, ya, menyuarakan aspirasi masyarakat, ya, dan juga kita selaku generasi milenial sebagai agent of change, agent of control sosial, jangan pernah letih melihat keadaan. Apabila keadaan di sekeliling kita kurang baik, ya, di sekeliling kita ada sesuatu hal yang memang dirasa kurang baik, yuk kita sama-sama memperbaiki itu semua, ya. Sekali lagi, milenial, kita bareng-bareng, ya, menjadi generasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Keren. Itu teman-teman, statement terakhir dari Bro Imad. Banyak banget, bagi saya pribadi banyak banget hal positif yang bisa diambil. Untuk pemirsa Geraha Kreatif, silahkan ambil hal yang positif, ya. Kalau memang tidak positif, nggak usah diambil. Ya. Oke. Itu percakapan kita, silahkan ikutin, tonton sampai selesai. Karena banyak banget hal-hal inspiratif yang butuh direnungkan, ya. Apalagi kita sebagai orang milenial, dan banyak banget keresahan-keresahan yang tadi Bro Imad katakan bahwa kita jadi agent of change. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bro Imad sudah datang di Geraha Kreatif. Sama-sama. Salam perubahan. Salam perubahan. Santai.